Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ini kondisinya mati. Jadi kata yang punya ini, dulunya awalnya itu dia tidak bisa dicas, kemudian dibongkar sendiri. Setelah dibongkar tidak bisa diperbaiki, kemudian dibiarkan begitu saja, yang punya beli HP yang baru. Karena HP yang baru dia rusak lagi, akhirnya dia diservis semuanya, dibawa ke sini. Kondisinya sudah dibongkar seperti ini ya, tadi dimasukkan plastik. Kalau kita perhatikan memang benar apa kata yang punya ya. Kita lihat di sini, dia itu sempat dilem, sepertinya itu menggunakan lem bakar ya. Ya, dilem menggunakan lem bakar, hasilnya jadi seperti ini. HP-nya sudah dibongkar. Di sini kalau kita perhatikan bagian mesin, sepertinya masih aman, artinya belum pernah ada yang servis. Akan coba kita nyalakan dulu, tekan tombol power. Tidak ada respon sama sekali saat kita nyalakan. Coba kita hubungkan pengecasan. Kita coba cas HP ini dulu ya, pengecasannya normal apa enggak. Ya, buat ngecas HP kamera normal. Kemudian kita coba buat ngecas ini. Tidak ada konsumsi arus sama sekali, dan HP-nya pun tidak ada tanda-tanda dia menyala. Langkah berikutnya akan kita buka komputer, kita buka aplikasi Borneo Schematic, kita buka bagian hardware solution, kemudian pilih Xiaomi, tipenya adalah Redmi Note 8 Pro. Karena berdasarkan kronologi dari user, awalnya itu HP tidak bisa dicas, makanya saya akan fokus ke bagian charger data. Baik, ini sudah terbuka. Kita akan coba lakukan pengukuran bagian VBus. Ini adalah jalur tegangan untuk pengecasan ya. Biasanya itu 5 volt, berada di titik ini. Kita ukur apakah VBusnya itu sampai atau tidak. Pertama kita hubungkan ke pengecasan ya, seperti ini. Dan kita siapkan avometer, settingannya kita siapkan voltase. Setting di voltase. Berikutnya akan saya ukur. Ini dia titik VBusnya. Hitam kita letakkan di ground seperti ini. Merah kita letakkan ke titik ukur. Saat kita ukur itu muncul tegangan 5,1 volt. Artinya tegangan VBus itu masuk sampai ke mesin ya. Kita akan ukur di konektor baterai. Apakah tegangannya muncul sampai ke konektor baterai atau tidak? Dan saat kita ukur di konektor baterai itu hanya muncul 0,2 volt. Jadi di VBusnya itu muncul 5 volt, ini normal. Kemudian di konektor baterainya ini 0,2 volt, ini kategori tidak normal. Kita akan urut jalur VBus ini larinya kemana. Oh, ini VBus OVP, masuk IC charge-nya di sini. Kita akan bongkar bagian IC OVP dan IC charge, dua kaleng akan kita bongkar. Ini dia penampakan mesinnya setelah kita bongkar. Saya akan coba lepas bagian kaleng penutup ini dan ini. Di sini saya akan gunakan suhu 350 sama anginnya 100. Jadi ini anginnya cukup kencang, sehingga mohon maaf ini tidak saya gunakan mikroskop ya, karena dengan suhu seperti ini kalau gunakan mikroskop itu cukup berbahaya. Kalau salah bisa PCB-nya itu bisa kembung. Oke, langsung saja kita gunakan blowernya. Ini dia ya, kedua kaleng penutupnya sudah kita lepas. Ini sepertinya aman ya, nggak ada yang aneh-aneh. Oke, lanjut. Jadi ini udah beda hari ya, saya udah ganti baju. HP ini saya kerjakan 2 hari. Kenapa saya kerjakan 2 hari? Karena HP ini lucu loh. Kemarin itu kan udah saya eksekusi dengan saya melepas kaleng penutup IC ini ya, sudah terlepas. Terlihat seperti ini. Baru saya lepas kaleng penutupnya, saya coba cas, dia udah masuk indikator pengecasan, HP-nya itu udah nyala gitu. Jadi kemarin saya pikir masalah udah selesai, wah ini cuma saya bongkar kaleng IC cas, dia udah bisa dicas lagi kan. Akhirnya saya cas, saya tinggal saya mengerjakan yang lain. Di sore harinya
saya cek ternyata baterainya itu nggak nambah gitu. Jadi ketika saya bongkar kaleng IC cas itu, dia muncul indikator pengecasan, tapi pengisian palsu atau disebutnya fast charging kalau dalam dunia teknisi ya. Dia seolah ngecas tapi dia itu nggak mau nambah. Sehingga tadi pagi pun saya cek, wah malah baterainya berkurang gitu. Baterainya habis, dia mati lagi, kehabisan baterai lagi. Jadi intinya kemarin saya anggap ini selesai. Dengan saya membongkar kaleng, saya cas, dia sudah bisa ngecas. Jadi akan kita lanjut ya hari ini ya. Ini coba kita pasang dulu ke mesin, kita kasih lihat. Tuh, indikator pengecasannya udah masuk. Ini baterainya benar-benar, oh itu kan ada logo pengecasan petir seperti ini loh. Jadi kemarin itu saya tertipu dengan ini gitu. Saya pikir wah udah selesai, udah logo pengecasan, saya cas, saya taruh, saya kerjakan yang lain. Begitu ditunggu ternyata hasilnya hanya seperti ini. Logo pengecasan dia muncul, tapi konsumsi arusnya ternyata itu 0,2 ampere. Turun 0,1 bahkan kembali ke 0,0 ampere ya. Oke, kita lanjut kerjakan lagi. Barangkali ini masih bisa dikerjakan. Kita lepas lagi. Berikutnya, kita akan coba ukur berapa voltase keluaran di konektor baterai. Kalau kemarin sebelum kita bongkar ini kalengnya, itu kan keluar hanya 0, berapa volt ya. Nah, sekarang akan kita ukur lagi. Kita hubungkan pengecasan. Kita akan ukur di konektor baterai. Ya, kita ukur di konektor baterai. Keluar tegangan 3,5 volt naik turun, 3,2 volt naik turun sampai 2,7 volt. Ini adalah output dari tegangan baterai. Ada indikasi kerusakan itu pada bagian IC cas. Karena kita ukur tadi konektor baterai tidak ada short ya. Makanya di sini saya akan coba untuk panasi IC cas. Apakah dia bisa kita panasi IC cas, dan apabila dia tidak bisa maka mau nggak mau kita harus ganti IC cas tersebut. Ini dia IC casnya. Sebelumnya kita tutup CPU karena ini agak dekat dengan IC cas. Nah, ini dia. Akan kita coba panasi. Ya, cukup. Kita panasi itu tujuannya ini. Yang dikhawatirkan kaki-kaki IC cas itu ada yang tidak menempel sempurna. Saat kita panasi, itu kan timah di bawah IC cas itu meleleh, dia itu menempel lagi. Berikutnya akan coba kita rangkai dulu. Coba kita cas, bismillahirrahmanirrahim. Wih, konsumsi arusnya dia naik 1,1 ampere. Ini ada logo pengecasan. Ini ada indikasi normal ya. Konsumsi arusnya itu sudah naik 1,1 ampere. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Ya, setelah kita tunggu, dia pengecasan sudah masuk. Waduh, 3 ampere, mantap ini fast charging ya. Saya gunakan pot fast charging itu sampai tembus 3 ampere. Ya, ini sudah 6%. Kan saya coba hidupkan dulu. Apakah dia bisa sampai ke menu atau tidak. Ya, dia sudah bisa nyala sampai ke menu. Jadi kesimpulan dari video ini adalah dari kemarin ini ya, justru ya, saya coba ukur Vbus atau tegangan IC cas ya. Dari bawah sini ke atas itu normal 5,2 volt. Kemudian output atau keluarannya itu kan dihubungkan ke konektor baterai. Di awal kita ukur itu drop 0,0 volt. Kemudian saya bongkar kaleng penutup IC cas. Setelah saya bongkar, belum saya apa-apakan, saya coba cas, dia sudah ada indikator pengecasan. Saya pikir sudah normal, kemudian saya biarkan itu sampai sore, ngecasnya tidak tambah. Bahkan sampai pagi saya cek, ngecasnya tidak tambah. Saya cek lagi HP-nya, saya sempat ganti baterai baru juga. Saya pikir baterai yang bermasalah, ternyata dia tetap nggak mau nambah. Konsumsi arusnya hanya 0,2 ampere, kemudian turun 0,1 ampere, bahkan 0,0 ampere. Nah, sebelum saya ganti, saya coba dulu untuk panaskan. Setelah saya panaskan, saya coba pengecasan, ternyata konsumsi arusnya sudah naik di 1,1 ampere, bahkan stabil di 1,8 ampere ya. Ini indikator fast chargingnya pun nyala. Kenapa dipanasi dia bisa normal kembali? Kalau logikanya gini, di bawah IC cas itu kan ada kaki-kaki yang menempel ya, yang menghubungkan IC ke mesin. Kaki-kakinya itu mungkin retak atau tidak terhubung sempurna gitu. Saat kita panasi, timah di bawah IC itu kan meleleh lagi, sehingga kaki-kakinya itu kan menempel sempurna lagi.
Nah, sehingga pengecasannya pun menjadi normal kembali. Seperti itu ya. Ini udah ada 8%, indikator pengecasan sudah normal, bahkan ini fast chargingnya juga aktif. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.